Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ditya Pratama Artanto dengan NIM 44432200081. Saya dari kelas 3B. Di sini saya akan menjelaskan tutorial bagaimana cara membuat atau cara membentuk sebuah bangunan minimalis dengan menggunakan aplikasi SketchUp 2022. Langsung saja ke tutorialnya. Di sini pertama-tama saya bentuk ke ukuran 10 kali 12 dengan menggunakan rectangle. Kemudian saya akan membuat garis tepi dengan ukuran masing-masing 1 cm, 1 meter maksud saya. Tarik ke arah atas, tarik ke arah samping. Ini menggunakan tape measure untuk sebagai alat bantu ya. Kemudian setelah itu saya ukur lagi ke arah samping sini 4,5 meter. Kemudian setelah diukur 4,5 meter, tarik lagi ke arah atas. Setelah itu kita juga ukur yang sebelah sini meter. Kemudian sini saya buat lagi 1,5 dan ke sini 1,5. Nah, saya buat seperti ini. Kemudian berikutnya itu saya buat lagi di sini ukuran 4,5. Kemudian saya tarik seperti ini. Nah, area ini nantinya akan saya gunakan sebagai bagasi mobil. Terus kemudian berikutnya kita buat kamar mandi di sini. Kita ukur 1,5 dan 1,5. Di bagian ini kita hapus. Nah, tampilannya akan seperti ini. Kemudian sini kita buat kamar. Itu kita buat lagi kamar pada daerah sini. Luas 3 kali 3. Sepertinya kekecilan 3 kali 3. Kita buat 3,5 saja ya. 3,5 meter kali 3,5 meter. Kemudian kita menggunakan line. Nah, seperti ini di bagian kamar. Nah, setelah seperti ini kita lanjut. Misalkan di sini kita ingin membuat kamarnya 2 ya. Berarti di sini kita tambahkan lagi dengan 2,5. Nah, seperti ini. Ini merupakan struktur awal bangunan yang akan saya bentuk nantinya. Kemudian setelah itu kita menggunakan tools offset untuk membentuk sebuah tembok. Sini saya menggunakan ukuran 0,15 untuk ketebalan temboknya. 0,15. Lakukan hal yang sama pada keseluruhan.
Setelah kita bentuk menggunakan tools offset, di sini kita hapus pada bagian sambung dulu, hapus saja pada bagian sini. Hapus pada bagian sini. Hapus lagi. Hmm. Nah, begitu seterusnya sampai terbentuk seperti ini. Nah, setelah terbentuk susunan bangunan seperti ini, lalu kita menggunakan tools push atau pull dan kita naikkan temboknya ini. Saya ingin menaikkan setinggi 3 meter. Ini, kemudian ini juga saya naikkan. Nah, setinggi 3 meter. Sini ingin saya variasikan, saya buat miring. Akan seperti ini. Saya itu menggunakan tools move untuk memindahkan. Kemudian berikutnya setelah jadi seperti ini, eh, saya akan membuat pintu-pintunya terlebih dahulu. Nah, di sini ada kamar, kita buat pintunya. Cara buat pintunya sangat gampang. Pertama itu kita ke atas, kita ukur setinggi 2 meter. Menggunakan tape measure dulu ya. 2, kita tunggu karena di sini laptop saya agak melek. Ya, setelah 2 meter, kemudian untuk panjangnya itu kita menggunakan 1 meter. Kemudian ke bawahnya lagi 2 meter. Nah, setelah seperti ini, kita menggunakan push atau pull. Kita tarik ke arah dalam sampai tulisannya on face. Ketika sudah tulisannya on face, kita klik. Maka ini akan otomatis pintunya akan bolong. Kita hapus saja. Melakukan hal yang sama pada pintu-pintu yang lain. Kita lakukan, kita ulang lagi. Tadi menggunakan tape measure sebanyak 2 meter. Tingginya lalu panjangnya itu cukup 1 meter saja. Lakukan hal yang sama menggunakan push atau pull. Kita tarik ke dalam sampai on face. Kemudian kita klik. Nah, seperti itu. Untuk membuat pintu bolong, nanti tinggal pakai 3D warehouse saja untuk apa namanya pintunya. Di sini kan sudah terbentuk pintu. Setelah itu kita buat pagar terlebih dahulu. Untuk tinggi pagarnya itu cukup 0,5 meter saja, itu sudah cukup. Kita buat tinggi pagar seperti ini. Kemudian sini karena ada bagasi, mungkin untuk bagian ini pagarnya bisa kita lebih tinggikan lagi ya.
Ini langsung kita tarik, kita tinggikan setinggi mungkin 1 meter saja. Nah, kurang lebih seperti ini. Terus berikutnya kita akan membentuk atap terlebih dahulu pada bagian atas bangunan ini. Nah, itu caranya gimana? Caranya menggunakan bantuan rectangle. Coba di sini kita coba ya. Nah, bisa nih menggunakan rectangle. Setelah menggunakan rectangle seperti ini, kita naikkan salah satu. Kan kita ingin ketebalan atapnya itu 0,10. Ini udah ketebalannya udah 0,10. Kemudian kita tarik seperti ini. Kita akan buat setelah atapnya jadi seperti ini, kemudian di sini kita tarik bagian ini, kita buat menjadi pagar. Jadi kita ingin membuat 2 tingkat, istilahnya seperti itu. Pagarnya 0,5 meter. Kemudian di sini juga kita tarik sama kita tarik 0,5 meter. Nah, seperti ini. Setelah jadi seperti ini, kita akan buat bangunan lagi nih. Di daerah sini kita akan buat bangunan. Cara cepatnya itu menggunakan tools of sheet. Jadi kita langsung bisa menyesuaikan ukuran bangunan yang ingin kita bangun. 0,15 sebagai tembok. Nah, kita langsung bisa buat temboknya seperti itu dengan menggunakan offset. Di sini bisa kita kasih jalan. Setelah itu kita tarik menggunakan push to pull. Tingginya di sini misalkan saya ingin 3 meter. Sepertinya untuk 3 meter terlalu tinggi. Jadi kita buat 2 meter saja ya. Nah, akan jadi seperti ini. Di garis-garisnya kita hapus saja. Setelah jadi seperti ini, kita buat pintu sama seperti yang tadi. Untuk lebarnya itu 1
meter. Tingginya itu, kalau tadi tinggi keseluruhannya 2 meter, kita buat di sini tingginya 1,5. Seperti ini. Kemudian setelah itu kita buat atapnya. Pertama-tama kita membuat atapnya dengan rectangle seperti ini. Kemudian ini bisa kita tarik menggunakan pusat tingginya 0,10, sesuaikan tinggi apa namanya, tinggi ketebalan yang sebelumnya. Kemudian kita tarik. Tunggu agak sedikit melek. Nah, setelah jadi seperti ini, kemudian kita menggunakan tools offset lagi. Nah, ini tuh gunanya T. Kita push pull lagi setinggi 0,5 meter. Kemudian ini kita buat seperti ini. Jadi dia akan membentuk atap. Tampilannya akan seperti ini. Di sini agak kita
Nah, ini tampilannya. Kemudian, kemudian pada area kosong ini akan kita buat bangunan lagi. Itu sama tadi dengan menggunakan bantuan tools offset, tapi sebelum itu kita buat seperti ini terlebih dahulu. Nah, terus kita menggunakan offset bentar, tunggu dulu. Nah, kita akan buat bangunan dengan ukuran seperti ini. Kemudian setelah tampak seperti ini, bisa kita naikkan menggunakan tools push atau pull. Tingginya 1 meter, tingginya 1,5 seperti ini. Saya rasa 1,5 itu masih terlalu pendek, jadi kita buat 2 meter saja ya. Kita buat 2 meter. Apabila sudah jadi seperti ini, kemudian berikutnya itu eh, sama seperti gambar sebelumnya, kita buat atap menggunakan tools offset. Ini karena atapnya kelebihan, kita buat garis seperti ini. Kemudian setelah terbentuk garis seperti ini, kita hapus yang bagian ini. Maka nanti tampilannya akan seperti ini. Ketika tampilannya sudah seperti ini kan masih lebih ya. Jadi di sini kita hapus saja. Sama caranya, kita buat ketebalannya 0,10, kemudian kita tarik. Setelah seperti ini, kita menggunakan tools offset lagi. Kita buat ini dengan ketebalan 0,07. Kemudian kita tarik. Setelah itu kita buat pagar pada di lantai keduanya. Ini kita buat pagar secara otomatis saja menggunakan offset ketebalan 0,15.
Setelah itu kita tarik menggunakan push atau pull tinggi 0,5 menjadi seperti ini. Untuk pagar di lantai keduanya, garis-garis yang ini bisa kita hapus saja. Ini kita variasikan. Seperti ini. Setelah itu kita buat kaca pada daerah sini. Kita bentuk kaca dengan bantuan komposit. Di sini kita tunggu dulu karena lag. Setelah itu saya akan bagi dua, bagian sini untuk kaca dan di sini nanti akan saya buat seperti ventilasi. Ini di dalamnya, ini bagian ruang tamu ya, di dalam ventilasinya. Kita menggunakan offset dengan ketebalan 0,03. Ini juga sama 0,03. Ini setelah jendela dan ventilasi ini jadi, kemudian di sini saya akan membuat fitur atau variasi sebagai penyangga eh, pada bagian ini. Dengan menggunakan tools follow me, maka akan tampilannya seperti ini. Itu kita ulang ya.
maka tampilannya nanti akan seperti ini, akan lebih memiliki variasi. Setelah itu, di sini saya akan membuat kaca-kaca. Saya akan membuat kaca pada area ini dengan menggunakan tools offset. Bagian kaca. Kemudian di sini kita lupa untuk membuat pintunya. Kemudian di sini kita buat kaca. Nah, kurang lebih nanti untuk tampilan rumahnya seperti ini. Setelah seperti ini, eh, kita akan coba memberi warna agar rumah lebih terlihat atau terkesan lebih hidup. Seperti itu. Nanti juga saya akan apa namanya menggunakan 3D warehouse untuk menambahkan beberapa ornamen seperti mobil pada bagian sini nanti, terus juga pohon-pohonan dan sebagainya. Tapi sebelum itu di sini saya menanyakan terlebih dahulu. Nah, seperti ini. Kemudian bagaimana cara pemberian warnanya itu menggunakan paint bucket. Ini misalkan kita memberikan warna pada bagian kaca terlebih dahulu. Itu ada di glass and mirror. Kita pilih saja kacanya yang mau bentuk kayak gimana. Di sini misalkan saya ingin yang bentuknya seperti ini. Kemudian bisa langsung saya aplikasikan pada desain 3D saya seperti ini. Kemudian setelah kaca sudah, itu kita menambahkan warna kayu. Ini untuk warna kayunya, misalkan di sini saya menggunakan warna kayu yang ini, nanti maka otomatis muncul seperti ini. Kemudian di sini karena ventilasi, saya menggunakan ventilasi berwarna atau model yang ini. Ini untuk ventilasinya. Kemudian untuk warna genteng atau model atap, saya menggunakan model yang ini, atau bisa juga ini sesuai keinginan kita atau sesuai kebutuhan kita. Kita cari yang bagus, seperti ini bagus. Itu kita membuat warna pada tembok.
Ini saya akan memberikan perpaduan antara warna merah marun dan juga warna krim. Ini kita menggunakan yang marun pada area depan seperti ini. Kemudian kita menggunakan warna krim pada area mokasin pada area yang bagian samping. Nah, ini merupakan tampilan setelah diberi warna ataupun model pada bangunan yang tadi menggunakan paint bucket. Seperti ini tampilannya. Nah, setelah itu di sini saya akan menambahkan ornamen-ornamen lain dalam bentuk 3D menggunakan tools 3D Warehouse. Sini misalkan saya ingin menggunakan mobil. Klik saja di 3D Warehouse, itu bagian komponen mobil, kemudian kita cari di sini, lalu kita pilih. Di sini ada proses downloading terlebih dahulu. Kita tunggu saja. Setelah terdownload, bisa langsung kita sesuaikan. Karena nanti tampilannya seperti ini. Kemudian, misalkan kita ingin menambahkan pohon. Ketik aja pohon, ataupun bisa ketik dalam bahasa Inggris, tree. Misalkan di sini saya menginginkan pohon yang ini. Kita tunggu. Nah, ini merupakan hasil akhir dengan yang tadi menambahkan ornamen ataupun desain-desain seperti mobil, helikopter, dan juga pohon menggunakan 3D warehouse. Dan ini hasil akhirnya. Rumah minimalis dengan memiliki garasi dan juga parkiran helikopter seperti itu. Mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.